Mohon izin kepada Pak Lurah, Bapak Ibu sekalian, sebelum doa saya diminta menyampaikan iftitah atau sedikit pembukaan terkait dengan halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam ajma'in. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah halal bihalal. Dan sudah menjadi tradisi di Indonesia bahwa setelah Ramadan masuk Idul Fitri kita melaksanakan halal bihalal. Halal bihalal di Indonesia bukan hal yang baru. Muhammadiyah sudah mendengungkan sejak tahun 1924. Dan tujuan dari halal bihalal ini kita saling halal menghalalkan. Maksudnya kita saling mengikhlaskan. Nah, ya, saling memaafkan. Jadi yang hadir di tempat ini bisa dipastikan niatnya mau meminta maaf dan mau memaafkan. Nah, kira-kira begitu, Pak ya. Nah, karena memang hidup ini pasti ada sedikit-sedikit ya bumbu-bumbunya. Ya. Di mana kita bertemu sebenarnya di situ menjadi sebab banyaknya dosa kita. Di tempat kerja, di komunitas, ya, atau mungkin di lingkungan di mana kita sering ketemu. Pada suatu ketika, ya, teringat kisah sahabat Rasulullah. Kisah ini dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah bernama Anas bin Malik. Jadi sahabat Rasulullah Anas bin Malik menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabat. Kemudian Rasulullah menyebutkan akan datang pada kalian laki-laki yang dijamin masuk surga. Tiba-tiba datang seorang dari kalangan Ansor. Jadi kalau disebut Ansor berarti sahabat Rasulullah yang ada di kota Madinah. Kalau Muhajirin berarti sahabat Rasulullah yang berasal dari kota Mekah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, janggutnya basah karena berwudu dan menenteng sendal. Dilihat sahabat, Masya Allah, ini kata Rasulullah sahabat yang dijamin masuk surga. Besoknya Rasulullah kumpul lagi dengan sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan akan datang kepada kalian laki-laki yang dijamin masuk surga. Ternyata begitu ditunggu-tunggu yang datang laki-laki yang sama dengan yang kemarin. Di hari ketiga Rasulullah menyebut lagi akan datang seorang laki-laki dari kaum Ansor yang dijamin masuk surga. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang datang sama, laki-laki yang sama di hari pertama dan kedua sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Kamiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ridhoilah ya Allah, rahmatilah ya Allah kegiatan kami pada pagi hari ini ya Allah. Ikatlah ukhuwah di antara kami, satukanlah silaturahim di antara kami, dekatkanlah yang jauh, simpulkan kembali yang retak, dan eratkan kembali hubungan di antara kami dalam naungan rahmat, dalam kasih dan sayang-Mu ya Allah, dalam sifat Rahman dan Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mampu mengkoreksi diri kami sendiri ya Allah, senantiasa mencari-cari kesalahan dan kekurangan kami, dan senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, jadikanlah kami seorang mukmin yang hakiki ya Allah, yang seorang mukmin yang mencintai saudaranya
sebagaimana kami mencintai diri kami sendiri. Tidaklah kami ridho ketika kami melihat saudara kami susah. Tidaklah kami senang melihat saudara kami yang dizolimi, sebagaimana kami tidak suka kepada diri kami yang dizolimi dan merasa susah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan kata dan sikap mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Tanjung Redep atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekretaris Camat Tanjung Redep atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah Gunung Panjang beserta para kasih dan staf serta kasih yang sudah pindah tugas. Yang kami hormati Ketua Forum RT beserta seluruh Ketua RT Kelurahan Gunung Panjang. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas dan Babinsa Kelurahan Gunung Panjang. Yang kami hormati Ibu-ibu PKK Kelurahan Gunung Panjang. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan manajemen perusahaan yang telah hadir, PT Grokol, PT KDC, PT FAD, PT MTL, PT Buma dan PT Pama belum terlihat. Dan para pengurus LPM beserta keluarganya yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Lurah, Pak Kasih Pemerintahan yang mewakili Pak Camat, agenda hari ini adalah halal bihalal dan sekaligus pisah sambut dari Lurah yang lama, PLT, Kasih Pemerintahan dan Sosial, dan Kasih Antip kepada yang baru bergabung di Kelurahan Gunung Panjang. Agenda hari ini sebetulnya Bapak Ibu adalah rangkaian kegiatan kami bulan puasa kemarin. Ini adalah masih rangkaian kegiatan kami dari bulan puasa kemarin yang sudah kami susun dan kami jadwalkan. Karena halal bihalal masih erat kaitannya dengan kegiatan puasa, yaitu pasca Idul Fitri. Ya mungkin kalau untuk makna makna halal bihalal tadi sudah disampaikan sepintas oleh Pak Ustadz Saprudin, selaku beliau adalah bidang keagamaan di LPM Kelurahan Gunung Panjang. Selain Ustadz, beliau adalah salah satu pengurus LPM juga. Ya mungkin tadi mohon izin Pak Lurah, saya meminta ke beliau untuk mengisi sedikit tausiah makna halal bihalal. Tadi saya minta Ustadz 5 menit, ternyata lebih sedikit 5 menit. Gak apa-apa, bagus juga. Ya biar ada maknanya halal bihalal itu apa sih? Nah, tadi saya minta ke Ustadz untuk disampaikan. Ya, dan halal bihalal itu memang adalah sebuah tradisi Bapak Ibu ya, bukan satu kewajiban sebetulnya, tapi sebuah tradisi di negara kita, di Indonesia, nggak tahu negara lain ada atau tidak. Dan tradisi yang bagus sebetulnya sebagai ajang silaturahmi sesama warga masyarakat pasca Idul Fitri. Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak Sipem Kecamatan, hari ini sekaligus saya tadi disampaikan seluruh panitia akan menyampaikan, walaupun mungkin terpisah dengan kegiatan di bulan Ramadan, pun anggaran yang kami pergunakan adalah dana yang kita pakai di bulan puasa kemarin. Ya mungkin Bapak perwakilan dari perusahaan, halo Pak, kami nggak ngajukan proposal Pak untuk acara hari ini, karena yang Bapak berikan di bulan puasa kemarin lebih Pak. Alhamdulillah Bapak kasih lebih. Plus. Karena ya jujur aja Bapak Ibu, Pak Lurah, kegiatan kami di LPM hampir 90% itu disupport oleh pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di lingkungan Gunung Panjang. Pengusaha lokal pun sebetulnya peduli juga.
yang di lingkungan area Gunung Panjang ya, seperti pergudangan, pertokoan dan lain-lain. Cuma kami memaklumi dengan kondisi mereka. Ya mungkin dari pasca pandemi, ya mohon maaf aja Pak Lurah. 90%-nya disupport oleh teman-teman manajemen perusahaan. Kalau untuk LPM mungkin Pak Lurah, Pak Camat, pegawai kelurahan dan kecamatan mungkin tahu lah ya, untuk di LPM memang tidak ada budget anggaran dari pemerintah Pak. Kami hanya coba berjalan selama ini di LPM Gunung Panjang sesuai dengan kemampuan kami, keikhlasan kami. Kalaupun kami meminta kepada perusahaan itu sifatnya per kegiatan, per event. Jadi kami tidak pernah meminta ke perusahaan-perusahaan yang sifatnya mungkin kegiatan bodong gitu kan, atau fiktif. Kami tidak melakukan itu. Kami meminta ke perusahaan fakta dan kegiatannya ada. Tidak pernah kami mengada-ngada. Dan untuk tahun 2021 semua kegiatan, program baik itu keuangan dan lain-lain kami sudah buat laporan dalam sebuah buku. Kemarin Pak Lurah sudah kita sampaikan. Mungkin nanti Pak Camat juga akan kami berikan laporannya, karena sebagaimana amanah di Peraturan Bupati Nomor 5 bahwa kami harus membuat laporan kepada Lurah dan Camat per tahunnya. Ya mungkin nanti kami akan sampaikan juga kepada Ketua Forum RT sebagai tembusan, perwakilan perusahaan sebagai tembusan. Laporannya udah kami buat Pak seperti ini. Nah, saya bawa tadi Pak. Ini laporan tahunan kami untuk tahun 2021. Tebalnya segini Pak. Nah, jadi ini lengkap kegiatan diri para pengurus LPM, terus keuangan, sumber dana, pemakaian dan lain-lain. Kami coba terbuka dan transparan. Kalaupun ada lebih sedikit, kami akan pergunakan untuk kegiatan yang lain. Seperti contohnya hari ini. Acara hari ini adalah disupport dari dana lebih kegiatan kami di bulan puasa kemarin. Jadi kami tidak mau memanfaatkan situasi dan kondisi. Ya mungkin kalau pengennya Pak Ketua bagi aja lah uang itu untuk THR pengurus ya kan. Nah saya bilang kegiatan kita banyak, kita coba menghemat budget. Masih ada agenda kegiatan kita yang banyak lagi ke depannya, dan yang ada kita pakai. Dan alhamdulillah teman-teman pengurus mau semua Pak. Gak digaji mau mereka, itu yang saya bingung. Dan semuanya aktif. Mungkin bisa Bapak lihat lah yang seragam-seragam putih biru itu semua pengurus LPM, perwakilan dari masing-masing RT dari 1 sampai 17. Kalaupun ada dana lebih izin Pak Lurah, ya memang kami berikan sebagai insentif uang bensin per teman-teman semester ya, per 6 bulan Pak. Kisaran itu saya sebutkan aja angkanya. Silakan teman-teman yang kemarin kita berikan, rata-rata per semester itu Pak Lurah 600.000. Jadi bisa dibagi aja, sebulan hanya 100.000 mereka dikasih. Dengan kegiatan yang banyak di Gunung Panjang mau warawiri ya kan. Nah cuma di samping itu memang ada beberapa kegiatan usaha yang alhamdulillah teman-teman perusahaan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami, itu mungkin ada nilai lebihnya. Contohnya pengadaan air minum, air galon ya kan, pengadaan sembako, jasa dan lain-lain. Mungkin itu lebihnya untuk teman-teman pengurus. Hanya itu yang diharap sebetulnya. Kalau mengharap yang lain-lain tidak ada Bapak Ibu. Dan saya akan sampaikan untuk kegiatan kami berikutnya pasca halal bihalal, masih banyak Pak kegiatan kami ini. Baik itu di bidang pendidikan, perekonomian, olahraga dan sosbud, lingkungan sosial dan budaya. Ini baru wacana sifatnya, biar langsung didengar oleh PT Brokol. Hormat Pak. Pak Eri, kegiatan kami Pak ya, izin Pak Lurah, biar saya bacakan. Setelah ini Pak akan kami susun, kami rancang. Kami akan mengadakan turnamen bola voli dan futsal antar RT dalam rangka hari ulang tahun Kelurahan Gunung Panjang. Salah bayang. Yang berikutnya kami akan mengadakan sunatan massal. Ini masukan dari masyarakat Pak. Sunatan massal. Yang berikutnya kami akan mengadakan lomba dalam rangka 1 Muharram, Tahun Baru Islam. MTQ, tahfiz dan lomba azan. Ini wacana semua nih, rencana. Kami akan mengadakan kursus mengemudi dan komputer untuk anak-anak usia remaja, SMP gitu kan, remaja lah. Itu rencananya. Terus yang berikutnya yang sudah masuk dalam usulan, nah ini harus kami kawal juga nih. Halo Pak Jas.
Usulan dari RT 10 Pak, yaitu peningkatan jalan kuburan muslimin perapatan. Nah kemarin warganya udah teriak-teriak Pak, kemarin rencana mau kerja bakti nih, mau ditimbun katanya hari Minggu. Dan kalau tidak salah ada permohonan ke PT KDC yang sifatnya temporari lah, biar dilapis-lapis itu dulu kan. Harapannya ke depannya bisa dipermanenkan oleh PT Proko Pak, karena itu fasilitas umum Pak, kuburan muslimin. Udah kita survei sama-sama kan Pak, hujan-hujan kemarin. Mengawal usulan RT 1 Pak, ini fasilitas umum juga, pengadaan lampu penerangan di kuburan muslimin, karena di sana sering ada warga yang menguburkan di malam hari. Gelap Pak, jadi tolong dibantu lampu penerangan di area kuburan, apakah itu solar cell kah, dikasih listrik gratis, terserah dari perusahaan aja lah. Usulan dari kelompok pengrajin batik RT 13, ini belum ada kabar juga nih Pak Broko. Terus mengawal usulan Sapras kelompok Kompos RT 17, Pak Pur. Sudah ada kabar Pak belum? Oh Pak, yuk kita kejar. Selanjutnya program kami yang rutin adalah kami akan menuntaskan program wisata kolam pemancingan di area ini, area kolam ini, pemancingan di belakang kantor lurah. Nah cuma kami masih menunggu arahan dan proses perizinan dari lurah, camat dan Pemda, bagaimana pengelolaan kolam ini, karena ini kan milik negara, milik Pemda ya. Kalau kemarin sih di era Pak Toto kami hanya diizinkan mengelola, cuma teknisnya bagaimana caranya yang jelas kan akan memunculkan profit, keuntungan, bagaimana nanti cara membaginya, pajaknya, kontribusi ke pemerintah bagaimana, ini yang kami tunggu. Seperti apa kelanjutannya? Yang jelas saat ini sudah berjalan Pak Lurah ya, pemancingan sudah berjalan, sudah ada penghasilannya di sini, tapi belum ada untuk wisata-wisatanya, belum ada, masih proses pembangunan. Pembukuannya tertib Pak, mbak-mbak yang dua itu yang ngelola keuangan, Mbak Epi dan Mbak Maya yang ngelola keuangan kolam ini, hasil ikan berapa kilo yang dijual, yang ditimbang ya, semuanya tertib, dibukukan, akuntabel dan transparan, dan itu akan kami laporkan ke Pak Lurah per periode. Aman saya bicara kayaknya karena masih banyak acara. Sebelum saya akhiri karena momentumnya ini halal bihalal, saya secara pribadi dan atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Mari sama-sama kita saling maafkan. Mohon dimaafkan kami, Bapak Ibu udah kami maafkan semua, alhamdulillah. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat seluruh satu-satu mukanya. Artinya pasukan saya lengkap ya. Sebelum saya bekerja saya harus pastikan bahwa pasukan siap di belakang untuk menunjang kinerja Pak Lurah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam acara halal bil halal di Kelurahan Gunung Panjang. Saya sengaja merangkai acara ini dalam bisa sambut pejabat yang meninggalkan Kelurahan Gunung Panjang dan pejabat yang masuk di kelurahan ini. Ini adalah momen untuk kita memastikan bahwa kami pemerintah hadir untuk bapak-bapak semua. Yang terhormat Kasih Pemerintahan mewakili Pak Camat, kebetulan saya tadi telepon Pak Camat, beliau OTW ke Samarinda dalam acara pertemuan Camat Sekaltim dan setia mewakili menemani saya Pak Kantipmas. Siap Pak Komandan? Ya. Biar malam kalau saya dipanggil siap Komandan. Ya. Yang lebih terhormat Ketua Forum Pak RT Pak Kayun. Nah, ini paling aktif. Tapi ada yang kami cari nih Ketua RT 14 ini kelihatannya masih di luar kota. Nah, ini paling mensupport biasanya. Tapi tidak artinya tidak saya membedakan bahwa semua
RT yang ada di Kelurahan Gunung Panjang ini ada 17, artinya saya tidak membedakan mulai RT 1 sampai 17. Itu artinya kita satu tim. Kalau di dalam permintaan itu ada tripartit namanya. Ada RT, lurah, camat. Ya, artinya kalau suatu surat biasanya khususnya di bidang pertanahan itu harus bertanda tangan semua. Jadi artinya tidak bekerja sendiri seorang lurah, seorang camat, seorang RT. Yang terhormat Ketua LPM yang sudah meluangkan waktu, yang saya salut kepada Ketua LPM Kelurahan Gunung Panjang yang proaktif dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat. Ini yang kami selalu support kepada Pak Daud beserta timnya. Kami sekali berterima kasih pada tim penggerak PKK. Saya juga menunggu kinerjanya ke depan, bagaimana menjalankan tupoksinya masing-masing. Yang paling kami hormati dan paling kami banggakan adalah perwakilan perusahaan yang ada di lingkungan Gunung Panjang, yaitu PT Prokol, PT MTL, PT KDC, dan PAB, PT Buma, PT Pama, dan seluruh yang ada di Gunung Panjang. Kami berterima kasih Bapak Ibu semua. Kami sudah disupport khususnya di bidang budget, walaupun ini dalam kegiatan ini bilang tadi Pak Ketua itu adalah masih sisanya Pak ya, sisa kegiatan di acara bulan puasa tadi, tapi alhamdulillah kita bisa laksanakan pada hari ini. Nah, yang saya lupakan Pak Ustadz, saya mau menyampaikan halal bihalal itu Pak, tapi Ustadz sudah menyampaikan, jadi saya enggak usah bahas itu ya. Baik, untuk hari ini saya sangat bersyukur sekali bahwa kita bisa berkumpul di sini, tidak lain adalah untuk menyatukan sikap kita, menyatukan pemikiran kita, menyatukan tenaga kita, bagaimana untuk memajukan Kelurahan Gunung Panjang ini kepada arah yang lebih baik. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua, kami tidak bisa melaksanakan apa-apa. Ya. Dan yang berikutnya, karena ini masih dalam rangkaian bulan Syawal, kami segenap pegawai dan staf Kelurahan Gunung Panjang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada tingkah perkataan kami selama melayani di kelurahan ini, mohon dimaafkan. Jangan disimpan dalam peti, nanti sakit untuk membukanya ya. Jadi kita bagaimana berpikir ke depan bahwa pelayanan di Kelurahan Gunung Panjang ini adalah semata-mata kita ikhlas dan dalam hati kita bahwa tujuan kita adalah untuk melayani masyarakat. Berpikiran yang tidak artinya kita beribadah ikhlas untuk melayani masyarakat. Ya, jangan mempersulit. Saya sekali tekankan kepada teman-teman saya yang ada di Kelurahan Gunung Panjang ini bahwa jangan mempersulit kalau ada urusan masyarakat. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum, dipermudah. Itu saya sudah himbau kepada bapak-bapak RT sebagai ujung tombak kami bahwa jangan dipersulit masyarakat ya. Jadi adalah karena yang kita dikenang masyarakat itu adalah apa yang kita berikan kepada mereka. Kalau kita memberikan pelayanan kepada mereka, kita ikhlas, kita senyum, ramah, pasti itulah yang dikenang mereka. Tapi kalau mereka baru datang, dia sudah kita sudah tidak betul, ya, pasti itulah yang diingat masyarakat. Ternyata pegawai di Kelurahan Gunung Panjang itu mukanya ada segi 4, ada segi 3, ya. Nah itu yang kita hindari, ya. Kedepannya itu yang kita harus perbaiki semua. Ini masalah akan oleh Ketua LPM, kami dari pihak kelurahan Pak mensupport apapun segala kegiatan Pak yang akan dilaksanakan oleh LPM untuk itu selama itu keberdayaan masyarakat, kami selalu mensupport. Kami terus terang kalau di pemerintahan budget itu Pak sudah ada, jadi tidak bisa kita bawa kemana-mana. Artinya kalau ini buat ini ya buat ini, tidak bisa kita arahkan ke sana sini. Tapi kalau dengan adanya LPM, namanya juga LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ya. Sebab promosi juga, saya juga ketua LPM sebenarnya.
ketua LPM di Kelurahan Karangambon. Tapi bedanya di sana sama di sini bedanya banyak. Kalau di sini ada potensi yang bisa kita gali, bisa kita kerjasama dengan perusahaan yang memang mumpuni untuk mensupport kegiatan kita. Kalau di sana jangankan minta, ya kita kasihan juga melihat sebenarnya, apalagi dengan pandemi tadi Pak. Ya terus sama Pak Brokol Pak Lode ya. Nah, kami selalu menunggu supportnya Pak. Ya KDC mana KDC? Makasih Pak Amza. Kami Pak Amza ya, Pak FAD, salam kepada semua manajemennya bahwa kami sebagai mewakili pemerintah Kelurahan Gunung Panjang memastikan bahwa kami hadir di sini untuk menjamin rasa aman kepada Bapak untuk berusaha. Yang kami minta adalah supportnya, ya. Kami supportnya. Selama Bapak tidak melanggar aturan, kami selalu mensupport. Tapi kalau ada kiranya yang tidak, kami harus memprotes juga itu Pak, ya. Jadi kalau ada yang diminta oleh LPM, kiranya itu masih dalam program pemberdayaan masyarakat, mohon disupport Pak, ya. Ya. Karena LPM, kami mengharap LPM segala kegiatan dan selalu dikoordinasikan kepada Pak Lurah. Jadi Pak Lurah itu bisa mensupport, ya. Baik begitu Pak RT juga Pak RT ya. Apa yang iya, makasih Pak MT ya. Mohon supportnya Pak ke depan kami ya Pak ya. Iya. Kami tidak memerlukan banyaknya Pak. Yang penting ikhlas dan bermanfaat Pak ya. Tapi lebih banyak lebih baik juga Pak ya. Iya. Yang biasanya big boss jadi Brokol ya Pak ada ya. Brokol. Jadi mohon kepada Pak yang mewakili Brokol untuk mensupport kami Pak ya, karena kami terus terang di Kelurahan Gunung Panjang ini adalah masih daerah berkembang Pak. Jadi mohon maaf aja kalau ada usulan teman-teman dari RT, dari LPM, tolong disupport Pak ya. Ya, selama itu tidak melanggar aturan Pak. Kami juga mengerti bahwa kalau itu melanggar aturan pasti kami tidak akan melakukan itu Pak. Ya. Dan semua yang hadir pada siang hari ini, kami tidak bisa menyebut satu persatu, yang jelas kepada semua warga yang ada di Kelurahan Gunung Panjang. Mohon kiranya kalau apabila ada kata yang tidak berkenan di hati kehilapan, kalau ada yang kiranya benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, mohon bisa diambil, tapi kalau tidak benar itu adalah perbuatan yang tidak saya sengaja. Dengan arti kata wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di acara Halal bil Halal keluarga besar Kelurahan Gunung Panjang. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, kerabat, pengikut dan kita semua, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya sampai di akhir zaman. Amin. Yang terhormat Bapak Lurah Gunung Panjang, yang terhormat Ketua Forum RT beserta Ketua RT 1 sampai RT 17, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gunung Panjang beserta pengurus, Ketua Posyandu seluruh yang ada di Kelurahan Gunung Panjang beserta pengurus, Ketua LVM yang luar biasa sudah beraktivitas berbuat banyak terhadap Kelurahan Gunung Panjang, ketua dan pengurusnya, selamat. Dan para Bapak Babensa, Bim Kantipmas yang juga sebagai pendamping dalam sistem pemerintahan kita, dan perwakilan dari PT Brokol, KDC, ya, ada 6 ini ya, PT MTL, PAD, Buma dan PAMA. Semoga kita hari ini mendapatkan suasana kebahagiaan, suasana yang tepat untuk mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf dan lahir dan batin. Kami atas nama pemerintah kecamatan, Bapak Camat, yang kebetulan apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah lagi bertugas di
Samarinda, ya, pagi tadi berangkat, dan Bapak Sekcam juga pelaksana tugas lurah. Ya, kebetulan saya yang ketiga masih berada di Berau, ya kan, di Tanjung Redep. Saya sebenarnya tadi pagi bukan tujuan menghadiri ini, Pak, menghadiri peninjauan lokasi pengecekan. Namun sebuah beban tanggung jawab yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Dalam pemerintahan itu fleksibel, di mana dia berada harus siap untuk melaksanakan tugas. Kami selaku Kecamatan Tanjung Redep sangat berbahagia karena suasana kita hampir 2 tahun tidak dapat melakukan pertemuan-pertemuan resmi seperti ini. Mudah-mudahan masa pandemik berlalu dan kita lebih kuat, lebih waspada, lebih hati-hati bahwa semua musibah itu datang bisa detik ini, saat ini, dan akan datang, sehingga kita harus terus bersama-sama. Saya kebagian semua sudah menjelaskan sedetail dari LPM, dari tausiahnya Bapak Ustadz, ya kan, Bapak Lurah. Saya hanya menyerempeti sedikit-sedikit aja bagian-bagian yang bisa di kelurahan. Tidak terlayani di RT, tidak terlayani di kelurahan, berarti memonitoring dan mengevaluasi. Nah, ini kami harap semua aparat yang ada, terutama aparatur yang ada di kelurahan, bersama-sama bersinergi, baik itu LVM, baik itu forum RT, ya, baik itu seluruh ketua RT, saling bersinergi. Masyarakat itulah bagian yang kita harus laksanakan pelayanan. Jangan sampai, mohon maaf, itu belum terbuka, ya kan? Saya waktu pertama saya tugas, Pak, di bulan November saya cek pertama adalah pemerintahan. Jadi wajib kami memonitoring. Ya, ini bukan mengecilkan, ya kan? Ternyata sampai jam 10. Nah, ini jangan sampai terjadi, Pak Lurah. Artinya masukan ini jangan menjadikan beban, tapi menjadikan motivasi kita untuk lebih baik. Karena masyarakat itu mulutnya lebih panjang dari semuanya. Jadi saya ini bukan sudutkan juga, tapi sebenarnya ada yang luar biasa. Keadaan seperti itu berbalik. Orang-orang yang berada di kelurahan ini punya prestasi, Pak. Semua promosi yang pindah di sini. Termasuk sekcam saya waktu saya di Kecamatan Teluk Bayo, Pak Toto Marjito itu lurah dari sini, ya kan? Jadi ini antara terbalik, Pak, antara hubungan terbalik. Tapi itu jangan jadi cermin. Mudah-mudahan semakin giat, semakin prestasi, semua yang ada di sini mudah-mudahan diangkat dan dipromosikan. Dari umurnya 25 tahun ya segitu juga rentetan usulan, ya kan? Nah, itulah. Nah, dibutuhkan kemitraan. Jadi kami terima kasih banyak dengan LPM, mudah-mudahan semakin bersinergi dengan pemerintah, Pak. Artinya kerja kita tidak sendiri, kerja kita bersama-sama. Tidak ada yang istimewa, tapi kita semua istimewa. Kenapa? Kita kalau kerja sendiri itu kecenderungan cemburu, Pak. Tapi kalau kerja bersama-sama, merasakan bersama-sama, pasti kita tidak ada kecurigaan. Seperti saudara saya ini, biar saya tegur dia ancen aja. Mungkin kalau saya nggak kenal, Pak, ini kasih pemerintah ini kayak camat juga bilangnya, sudah negur saya kan gitu. Tapi alhamdulillah kami selalu mengambil hal-hal yang positif. Membangun itu perlu kritikan, Pak. Membangun itu perlu perbedaan. Kalau pembangunan itu lurus-lurus saja, itu ada kecurigaan, ada yang tidak benar. Tapi kalau ada yang teriak-teriak, itu juga tidak benar. Yang benar adalah mekanisme saling mengisi dan saling mendukung, bersinergi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Camat. Bapak Camat mau hadir mulai adanya pertemuan RT, Pak. Pertemuan RT itu saya laporkan, Pak. Beliau sangat kepingin, tapi karena pertemuan bersamaan sehingga tidak dapat menghadiri, Pak, ya. Namun kami mudah-mudahan Pak Camat akan ketemu dengan Bapak-Bapak RT di suasana yang lain, ya. Dengan Pak Lurahnya, dengan lembaga Babinsa, Bimkantipmas, LVM, dan lembaga-lembaga yang ada seperti PKK, Posyandu, ya. Mudah-mudahan saling mendukung. Karena Gunung Panjang ini, Pak,
Gunung Panjang ini areal terluas di antara kelurahan. Nomor 2-nya Sungai Bedungun, Sebedungun, Pak. Potensi masalahnya juga lumayan besar. Jadi kita jangan bercermin masalahnya, tapi memecahkan masalahnya yang kita. Jadi bapak-bapak yang perusahaan, ikutilah aturan yang ada ya. Kami selalu mendukung. Kalau keluar dari aturan, kami siap mengingatkan. Karena wajib pemerintah. Dan kita juga tidak serta-merta menyalahkan tanpa dasar yang kuat ya. Tanpa dasar dan pedoman. Karena ada teknis-teknis yang berkoordinasi kami. Tidak serta-merta langsung, ini perusahaan ini melakukan begini. Tapi kami berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Sehingga apapun keputusan yang kami ambil tidak karena kebencian, tapi karena memang keadaan yang harus disampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini mendatangkan berkah kebaikan untuk Kelurahan Gunung Panjang, baik masyarakatnya, pemerintahnya, ya PT yang perusahaan yang beraktivitas di sini, lembaga-lembaga pendukung di sini, masyarakatnya, mudah-mudahan menjadi kesatuan, menjadi contoh dari kelurahan-kelurahan yang ada di Tanjung Redep. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata dan ucapan kami yang mewakili Bapak Camat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini bukan hanya sebuah formalitas, tapi isi dari acara ini menjadikan berkah kita untuk introspeksi masing-masing menjadi yang lebih baik. Itu saja saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penyerahan cenderamata kasih pelayanan umum dan kesos Kelurahan Gunung Panjang yang baru dengan yang lama. Kepada Ibu Sahuda SE dipersilakan untuk memberikan kepada Bapak. Dan yang terakhir bisa sambut pemberian cenderamata. Dan yang terakhir, penyerahan cenderamata kasih pemerintahan dan terantip yang lama dengan yang baru kepada Bapak Amiril SE dan Bapak Jamhari SPD MAP. Silahkan duduk. Foto bareng.